Di tengah panasnya jalanan ibu kota, ada sosok tua yang tak pernah menyerah menjajakan air mineral demi sesuap nasi. Namanya Maiyah 71 tahun, renta, tapi masih kuat berjalan dari satu lampu merah ke lampu merah lain. Tapi hari itu bukan rezeki yang ia temui, melainkan arogansi berseragam. Maiyah berdiri di bawah terik matahari. Mengenakan baju lusuh dan kerudung sederhana, ia membawa kantong plastik berisi botol-botol air minum. Maiyah, airnya dingin, nak 1.000 aja, mobil-mobil berhenti karena lampu merah. Sebagian orang tersenyum dan membeli. Tapi ketika Maiyah menghampiri satu mobil SUV hitam berpelat dinas, suasana berubah. Seorang pria keluar dari mobil dengan seragam polisi lengkap. Tangannya menunjuk Maiyah dengan kasar. Polisi arogan. Kamu ngapain keliling ganggu lalu lintas? Pergi sana, jangan bikin kumuh kota. Maiyah, maaf. Pak, saya cuma cari nafkah. Saya nggak ganggu kok. Tanpa peringatan, polisi itu menampar botol air dari tangan Maiyah. Air tumpah di aspal, dan Maiyah terpental jatuh. Kerumunan orang berkumpul. Sebagian merekam kejadian itu dengan ponsel. Orang di kerumunan. Hei, jangan kasar begitu, Pak. Polisi arogan. Ini wilayah dinas saya. Jangan ikut campur. Potongan video kejadian menyebar cepat di media sosial. Tanda pagar Nepolsas Maiyah dan sokos polisi arogan trending dalam beberapa jam. Dalam video terlihat jelas wajah dan plat mobil sang polisi. Komentar netizen pun memanas. Lawanmu nenek jualan, cowok macam apa ini? Kami cari Maiyah, bantu beliau. Semoga ada yang beri pelajaran ke polisi ini. Di tempat lain, seorang wanita muda berambut pendek menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. Tertulis di namtek bajunya, Serda Cinta Prameswari, TNIAD. Maiyah, bukankah itu nenek yang dulu sering ngasih aku minum pas aku latihan di kawasan itu? Ia segera mengambil helm dan jaketnya, lalu naik motor trail. Kamera mengikuti motor Serda Cinta, menembus jalan-jalan padat kota. Ia bukan siapa-siapa, tapi pernah diselamatkan oleh nenek tua yang tak ia kenal. Kini, saat keadilan ditampar di depan umum, seseorang bergerak diam-diam. Dan ia bukan netizen, tapi prajurit wanita. Satu tamparan terhadap seorang nenek, kini berbuntut panjang. Ia yang dulu diselamatkan air dari tangan renta itu, kini datang bukan untuk menjual, tapi untuk menegakkan harga diri. Pagi masih lengang. Beberapa anggota polisi terlihat bersantai. Tiba-tiba suara motor trail memecah kesunyian. Serda Cinta turun dengan langkah tegas, mengenakan seragam hijau-hijau dengan badge TNI. Ada apa ini? Tentara, ngapain kesini? Serda Cinta meletakkan helm di atas meja resepsionis dengan keras. Serda, Cinta, saya cari Brigadir Jaya. Kamu, Jaya saya. Ada urusan apa, Mbak Tentara? Serda Cinta, urusanmu sama Maiyah, nenek yang kau tampar kemarin. Polisi lain mulai berdiri, merasakan aura ketegangan. Serda Cinta. Dulu waktu latihan lapangan di daerah Pasar Baru, saya pernah hampir pingsan karena dehidrasi. Nenek itu kasih saya air, walau dia sendiri belum tentu makan siang. Dan kau berani menamparnya. Jaya Lolo, jadi kamu cuma datang buat baper? Sudah, bukan urusan militer. Serda Cinta mendekat satu langkah. Jaya mundur spontan. Serda Cinta. Saya datang bukan baper. Saya datang bawa laporan resmi ke Propam, dengan bukti video, saksi, dan pengacara TNI sebagai pendamping. Sore harinya, video viral lainnya muncul. Serda Cinta berdiri berdampingan dengan kuasa hukum TNI dan perwakilan masyarakat sipil. Pengacara. Kami melaporkan Brigadir Jaya ke Divpropam atas tindak kekerasan kepada warga sipil, seorang lansia di jalan umum. Ini pelanggaran HAM. Potongan video yang sebelumnya viral kembali diputar. Kali ini, ditambahkan footage wajah Jaya yang tertunduk di ruang pemeriksaan. Maiyah menatap TV dengan wajah terkejut dan mata berkaca-kaca. Seorang tetangga berkata, "Tetangga, Mak, itu tentara yang dulu sering lewat sini tuh. Dia bela jenengan." Maiyah menutup mulutnya, tak percaya.
Di pangkuannya ada sebungkus plastik berisi botol air baru. Ia berbisik pelan, "Makia. Matur nuwun le, kadang yang terkuat bukan mereka yang memukul paling keras, tapi mereka yang berani berdiri demi yang tak bersuara. Serda cinta baru memulai, dan keadilan belum selesai dibayar." Di balik seragam ada yang sombong, di balik kehormatan ada yang mencederainya. Tapi di balik diamnya rakyat kecil ada kekuatan yang mulai bangkit. Di ruang propam, kebenaran akan diuji dan tidak semua orang siap menghadapinya. Ruangan dingin, penuh tatapan tajam. Di ujung meja duduk Brigadir Jaya, gugup. Di seberangnya, Serda Cinta hadir sebagai pelapor, bersama kuasa hukum dan saksi-saksi warga yang melihat kejadian. Pimpinan Sidang Propam. Brigadir Jaya, sesuai video yang telah kami tayangkan, Anda melakukan kekerasan terhadap seorang lansia. Apa pembelaan Anda, Jaya? Saya hanya menjalankan ketertiban. Nenek itu mengganggu jalan Serda Cinta. Apakah menjual air untuk bertahan hidup adalah kejahatan? Atau tanganmu yang arogan itu yang melanggar hukum? Pimpinan Propam. Kami menerima informasi tambahan. Nenek yang menjadi korban, Mak Iya, ternyata pernah terdata sebagai anggota keluarga veteran TNI. Suaminya adalah purnawirawan berpangkat kapten yang gugur saat bertugas. Seluruh ruangan hening. Jaya, apa? Serda Cinta. Dia bukan sekadar penjual air. Dia istri seorang pejuang negeri ini. Dan kau mempermalukannya di jalan umum. Potongan sidang Propam bocor dan menjadi viral lagi. Media nasional mulai mengangkat sisi lain dari Maiyah. Kisah hidupnya sebagai istri pejuang, pengorbanannya, dan kehormatannya yang diinjak. TV wartawan. Diketahui suami Maiyah gugur dalam operasi militer di perbatasan Papua tahun 1998. Kini, penghinaan terhadapnya memicu kemarahan publik. Sore itu, sebuah mobil dinas TNI berhenti di depan rumah kontrakan Maiyah. Seorang pria berseragam bintang satu turun dan memberi hormat. Jenderal, Bu Iyah, atas nama TNI, kami mohon maaf atas ketidakadilan yang Ibu alami, dan kami ingin memberikan penghargaan kepada keluarga pejuang. Mak Iyah tak mampu berkata-kata. Ia hanya menangis, lalu berdiri perlahan dan membalas hormat. Pukulan paling keras kadang datang bukan dari tangan, tapi dari sejarah dan kehormatan yang dilupakan. Sekarang publik tahu siapa Mak Iyah, dan Brigadir Jaya belum tahu akhir dari kisahnya. Keadilan bukan hanya urusan di atas kertas, tapi juga tentang keberanian untuk menundukkan kepala di hadapan rakyat. Dan hari ini Brigadir Jaya akan merasakannya. Kerumunan warga mulai berdatangan. Tenda sederhana dipasang. Di panggung kecil, berdiri pejabat kelurahan, perwakilan TNI, serta Serda Cinta dan Mak Iyah. Media pun hadir meliput. Kelurahan. Hari ini kita saksikan langsung penyerahan permintaan maaf dari Brigadir Jaya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada Ibu Iyah dan kepada seluruh rakyat kecil yang pernah diperlakukan semena-mena. Dengan seragam dinas lengkap, tapi tanpa pangkat di bahu, Brigadir Jaya berjalan tertunduk ke panggung. Ia gemetar saat mikrofon disodorkan. Jaya, saya Brigadir Jaya. Meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Ibu Iyah atas perbuatan saya. Saya menyesal dan bersedia menerima semua sanksi yang diberikan. Ia lalu menunduk dan bersimpuh di hadapan Mak Iyah. Penonton hening. Sebagian warga menitikan air mata. Mak Iyah berdiri, pelan tapi pasti. Suaranya lemah tapi tegas. Mak Iyah, saya sudah tua, Nak. Saya tahu rasa sakit. Tapi saya juga tahu memaafkan asal kau betul-betul berubah. Jangan sakiti rakyat kecil lagi. Jangan sombong karena seragam. Warga bertepuk tangan. Beberapa aparat tampak menunduk, tersentuh. Setelah acara, Serda Cinta mengantar Mak Iyah ke kios kecil baru yang dibangun di dekat pasar. Serda Cinta, sekarang Mak nggak perlu jualan keliling. Ini jadi tempat resmi agen air Mak Iyah. Dibantu Tentara Nasional Indonesia dan masyarakat. Mak Iyah terdiam lalu menangis haru. Hari ini bukan tentang rasa malu, tapi tentang pelajaran, tentang seorang nenek yang dizalimi, tapi menolak membalas dengan kebencian.
dan seorang tentara wanita yang menjadikan keadilan sebagai senjatanya. Keadilan telah ditegakkan, tapi kisah ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah tentang warisan kehormatan tentang seorang nenek penjual air yang ternyata mewarisi darah seorang pahlawan. Dan tentang satu bangsa yang mulai kembali belajar menghormati orang kecil. Suasana pasar riuh. Warga lalu lalang sambil menyapa hangat. Warga satu. Wah, sekarang beli air isi ulangnya di sini aja, buatan pahlawan. Warga dua. Mak Iyah jadi inspirasi kita semua. Mak Iyah tampak lebih segar, mengenakan baju baru dan duduk menjaga kiosnya. Di sampingnya, Serda Cinta datang membawa 2 galon kosong. Serda Cinta. Mak, isi 2 ya, sekalian ngopi bareng. Mak, iya, siap komandan. Tapi ngopinya jangan pakai hormat terus ya, saya kan rakyat biasa. Serda Cinta. Mak, bagi saya, Mak itu luar biasa. Serda Cinta duduk di mejanya, menulis laporan. Ia berhenti sejenak, melihat foto lama. Dirinya muda dengan Mak Iyah saat latihan lapangan, dan di sampingnya foto suami Mak Iyah, sang kapten TNI yang gugur. Ia bicara pelan sambil menatap keluar jendela. Serda Cinta, darah pejuang itu nggak mati, cuman istirahat sebentar di tangan-tangan kecil. Tapi begitu dizalimi dia bangkit dan mengguncang negeri. Brigadir Jaya kini menjalani hukuman disiplin. Di layar TV ruang istirahat polisi, terlihat berita tentang program polisi sahabat lansia yang diluncurkan menyusul kasus Mak Iyah. Jaya, jangan ulangi kesalahanku. Rakyat kecil bukan untuk ditekan, tapi dijaga. Aku belajar dari tamparan sendiri. Sebuah upacara kecil diadakan untuk memperingati jasa pahlawan non-tempur. Mak Iyah berdiri di samping Serda Cinta. Mereka menerima penghargaan dari Komandan Tentara Nasional Indonesia dan Masyarakat. Komandan, hari ini kita beri penghormatan kepada Ibu Iyah, istri pejuang. Simbol ketahanan, simbol harga diri rakyat. Jangan pernah remehkan orang kecil, karena mungkin mereka adalah alasan bangsa ini masih berdiri. Dan selama masih ada yang berani berdiri untuk mereka, keadilan tidak akan pernah benar-benar padam.